Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Ibrani pasal 11 ayat 31 yang berkata sebagai berikut. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu kisah yang telah terjadi dalam sejarah perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Di sini kita menemukan satu keadaan yang sangat berbeda dari kebanyakan kita berpikir, berprasangka, atau berkira-kira. Firman Tuhan katakan karena iman Rahab, maka perempuan sundal itu tidak binasa. Dari hal ini kita menemukan bahwa seorang perempuan sundal, dia pasti binasa jika dia tidak punya iman. Karena di sini dikatakan karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak binasa. Dalam kehidupan ini seringkali kita berpikir sejak lama kita sudah beriman. Sejak kita muda, kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari kita berpikir kita masih beriman. Tapi sesungguhnya apa yang disebut iman Rahab ini adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Perbuatannya itulah yang membuat dia selamat. Dasarnya dia berbuat karena dia percaya. Hal itu kita bisa lihat di dalam buku Yosua pasal 2. Kita bisa lihat mulai dari ayat 8, di situ kita akan melihat bagaimana perbuatan Rahab dalam kondisi yang tidak nyaman. Karena Rahab sudah mendengar sebelum kedua pengintai itu diterima, dilayani, dilindungi. Rahab sudah dengar, karena dia namanya perempuan sundal. Banyak informasi dia bisa terima dari semua laki-laki yang menggunakan jasa Rahab. Sehingga semua berita yang aktual, yang viral, yang up to date, itu tidak pernah Rahab tidak dengar, karena Rahab bisa dengar dari semua yang menggunakan jasanya. Dan dari sinilah kita melihat bahwa Rahab, dia tahu bahwa Tuhan telah memberikan Kanaan itu untuk bangsa Israel. Dia tahu bahwa Tuhan sudah membelah Laut Teberau. Dia tahu bahwa Tuhan sudah memberikan mereka makan tanpa membawa bekal. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah membuat mereka berada dalam suatu kondisi yang sangat aman. Bangsa itu bisa berjalan di bawah tiang awan dan tiang api. Dan semua itu menjadi keyakinan dari perempuan sundal ini. Walaupun untuk hidup dia harus berbuat zina, tetapi dalam hal dia melihat kondisi yang sangat berbahaya, yaitu mereka pasti mati karena bangsa itu akan menduduki negerinya dan akan menumpas mereka semua. Maka Rahab dengan begitu sigap langsung menyelamatkan dua orang pengintai itu dari kejaran bangsanya, disembunyikan di situ. Dan dalam proses itulah Rahab berbuat negosiasi dengan mereka. Kami sudah dengar, kami sudah mengerti, kami sudah paham
bahwa tanah ini akan jadi milik kalian. Tapi tolonglah saya. Kalau saya selamatkan Anda, apa yang Anda akan buat dengan kami dan keluarga? Dari peristiwa inilah kita melihat Rahab mempunyai iman yang disertai dengan perbuatan. Oleh sebab itu buku Ibrani tadi katakan, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal, diselamatkan. Iman yang disertai dengan perbuatan. Memang dia belum berhenti dari berbuat dosa, karena Sinah sebagai perempuan sundal. Tetapi dia mulai percaya bahwa dia pun akan mati kalau dia tidak selamatkan bangsa itu. Dia pun akan binasa kalau dia tidak berbuat seperti apa yang dia sudah percayai. Dan inilah yang Alkitab perlu ingatkan kepada saya dan saudara, bahwa iman yang kita miliki jika tidak disertai dengan perbuatan, itu tidak punya pengaruh apa-apa. Itu tidak akan berguna apa-apa, karena dikatakan sifatnya mati, pasif, tidak berdaya, tidak akan melakukan sesuatu karena mati. Dan itulah yang perlu kita ingat dalam perjalanan kehidupan kita. Jika kita mengatakan kita sudah beriman, kita sudah percaya Tuhan, maka mari kita evaluasi. Apakah iman kita itu bisa dibaca dari perbuatan kita? Apakah iman itu bisa nampak dari tindakan kita? Apakah iman itu dapat diketahui orang dari sikap hidup kita? Dan inilah yang membuat Rahab bisa selamat. Dia sadar bahwa kalau dia tidak berbuat sesuatu untuk dua orang yang mengungsi dan bersembunyi di lokasi rumahnya, maka dia pun akan binasa. Dia tahu bahwa keajaiban luar biasa sudah terjadi atas bangsa itu, atas kedua orang ini. Maka dia berusaha untuk selamatkan mereka. Dan dia berusaha untuk mendapatkan kepastian agar sebagaimana kedua orang ini selamat, dia dan seisi rumahnya pun selamat. Hal ini menjadi peringatan buat saya dan saudara yang seringkali merasa puas karena sudah lama hidup dalam iman, sudah lama beriman kepada Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan kita beriman. Langkah-langkah kita tidak menunjukkan kita beriman. Pikiran kita, hasil kerja kita tidak menunjukkan bahwa ini karena kita beriman kepada Tuhan. Sebab itu mari kita berdoa, kita arahkan diri kita untuk kembali menghidupkan iman. Iman hanya hidup jika disertai dengan perbuatan. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami. Karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa seorang perempuan sundal, Rahab namanya, dia diselamatkan oleh Tuhan karena dia memiliki iman dan perbuatan. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah lama ikut Tuhan, yang sudah lama menyatakan kami percaya kepada Tuhan, namun kami kurang dalam perbuatan kami. Kami tidak sesuai dengan tindakan yang kami harus kerjakan. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar iman kami hidupkan melalui perbuatan kami yang benar, melalui tindakan kami yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, agar kami mulai menghidupkan iman kami. Karena kami sadar kami ada di satu zaman yang akan bertambah sukar dan sulit.
Sebab itu Tuhan, tolong kami supaya iman kami dihidupkan kembali melalui perbuatan-perbuatan benar, melalui perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kami percaya jika kami melakukan itu, kami akan diselamatkan oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.